Heyo, dulur-dulur pecinta film pemacu adrenalin. Seperti biasa, Bang Dison si ganteng kalam ini bakal ngedongengin film penghapus kegabutan dulur-dulur semua. Film kali ini berjudul The Marine yang dirilis pada tahun 2006. Berkisah tentang perampok yang ketiban sial akibat salah pilih orang buat diculik karena ternyata sang suami adalah mantan anggota marinir. Oke, gak usah lama-lama. Ke kantin, beli gula, yuk kita login ke ceritanya. Awal kisah memperkenalkan seorang marinir bernama John Triton. Kita panggil saja dia John. Ceritanya, si John ini lagi bertugas di daerah konflik, tepatnya di Irak. Kondisi sulit harus dihadapi lantaran saat ini ia harus menyelamatkan rekannya yang disandra oleh para teroris. Setelah berkomunikasi dengan atasannya, John diminta untuk mundur dan tak ikut campur. Tapi karena khawatir, John tetap nekat karena saat itu rekan-rekannya hendak dieksekusi oleh para teroris tersebut. Ghost 2, you are not to engage. Alpha team is on its way. No time. Akhirnya, saat teroris hendak menggorok para tentara tersebut, John menyergap masuk seorang diri dan membunuh para teroris itu dalam sekejap mata. Setelahnya, dia langsung membawa rekan-rekannya dan kabur dari sana. How do we get around? We don't. Ketika telah sampai di markas, John dipanggil oleh atasannya yang memberikan surat pemberitahuan dari Korps Marinir dengan alasan John telah menentang perintah meskipun dia berhasil menyelamatkan Sandra. Walaupun demikian, John tetap bangga dan menerima keputusan itu dengan lapang dada, terlebih karena dia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk negaranya. The line is, you disobeyed direct order. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dan menemani sang istri bernama Kate. Meskipun tahu mengenai keadaan John, Kate malah senang karena kini John akan selalu berada di sampingnya dan tentunya mereka bisa ajul kapanpun mereka mau. Beberapa hari setelahnya, kita dikenalkan seorang pria bergajul bernama Rom, si ahli perampokan yang sedang memasuki sebuah bank dengan senjata yang ia miliki dan berniat mencuri berlian senilai 12 juta dolar. Rom juga memiliki pasukan yang telah menyamar di dalam bank, sehingga dengan bantuan mereka, ia berhasil merampok berlian tersebut dengan cepat, tepat, dan sistematis pula. Tak lama berselang, polisi pun datang dan bermaksud menangkapnya. Di sini salah satu anak buahnya yang bernama Morgan membuat keadaan semakin kacau dengan menembak basoka tepat ke arah mobil polisi. Di sisi lain, John yang kini telah bekerja sebagai penjaga keamanan merasakan kegabutan luar biasa di hari pertamanya karena harus duduk terus-menerus tanpa melakukan apapun. Berbanding terbalik dengannya, rekan John yang bernama Ju malah berpendapat jika pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang paling nyaman tanpa harus berkeringat lebih udah umur pula. Is this what you do all day? Lalu, seorang pria kaya raya ditemani bodyguardnya datang ke sana dan mulai membuat keributan. Sebagai satpam dan sesuai SOP yang ada, John menghampiri pria tersebut dan memintanya untuk segera keluar dari sana. Alih-alih menolak, si pria kaya itu justru menyuruh anak buahnya untuk menyerang John. Hal itu membuat John dengan terpaksa melawan mereka semua seorang diri. Ya, sesuai perkiraan, John dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah meskipun beberapa perkakas harus hancur akibat pertarungan itu. Akibat dari kejadian itu, John langsung dipecat di hari pertama ia bekerja. I don't know what to do. Sementara itu, Rom yang berhasil kabur mendapat telepon dari seseorang yang belum dikasih tahu identitasnya, yang mana orang itulah yang menyuruh Rom untuk merampok berlian itu dan memintanya untuk menyerahkan berlian dengan imbalan 6 juta dolar. No idea the level of hell I could bring down on you. Yeah, but you won't. Not if you want to see. Keesokan harinya, John dan Kate OTW liburan dan berencana pergi ke pegunungan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom mini untuk mengisi bahan bakar sekaligus jajan permen relaksa di Alfamart setempat. The mountains are hours away. You sure you don't want to just stop at the beach? Namun ternyata juga ada Rom dan anak buahnya juga berada di sana hingga sebuah mobil polisi datang untuk mengisi bahan bakar. Hal itu membuat Rom dan anak buahnya nggak deg-deg karena takut aksinya merampok berlian ketahuan. Tapi untungnya salah satu polisi belum mengenali Rom dan malah menanyakan tentang plat nomor bobokan yang ada di kendaraan mobilnya.
Oh yeah, it's my brother's car. Tapi tiba-tiba dari belakang Morgan datang dan langsung menembak polisi tersebut. Hal itu membuat Rom mau tidak mau harus membunuh polisi lain yang masih berada di mobil. John yang mendengar suara tembakan kemudian segera berlari akan tetapi ia berhantam dengan keras oleh salah satu anak buah Rom bernama Bennett. Saat hendak kabur, rupanya ban mobil Rom bocor yang membuat Rom dan anak buahnya membajak mobil John sekaligus menyandra Cat untuk berjaga-jaga. John yang masih sempoyongan mencoba untuk bangkit. Namun Morgan dengan sengaja menembak bom yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Untungnya, John berhasil selamat dan segera membantu salah satu polisi yang masih hidup. John kemudian mengejar Rom menggunakan mobil polisi itu sekaligus memakai radio untuk melaporkan kejadian tersebut. Highway Patrol, this is John Triton. You have officers down in Manzi's Gas. Multiple assailants. Dalam perjalanan, Angela tak sengaja melihat tas Cat dan mengetahui identitas Johnny yang merupakan mantan marinir di KTP-nya. Rupanya, dari belakang terlihat Johnny yang mulai mendekat dengan mobil polisinya. Morgan dan Bennett pun tak tinggal diam dan segera memberi dari mobil itu dengan tembakan yang membuat John pabaliut peluru dibuatnya. Dalam aksi kejar-kejaran yang sangat sengit itu, John berniat menabrakkan mobilnya pada Rom dan menyeretnya agar jatuh ke sungai. Akan tetapi, aksinya itu gagal dan malah hanya mobil John saja yang jatuh ke dalam dan meledak. Di sisi lain, akibat aksi John itu, mobil Rom mogok yang membuat Rom mencari alternatif lain untuk kabur, yakni berjalan menyusuri sungai untuk menghindari kejaran polisi. Sementara itu, di pom ini sebelumnya, seorang detektif bernama Van Buren sedang olah TKP dan mendapatkan informasi bahwa seorang marinir bernama John baru saja berhasil melarikan diri dan diperkirakan sedang mengejar orang yang telah meledakkan SPBU tersebut. Tak berselang lama, ia kembali mendapat informasi bahwa terjadi kecelakaan mobil di sekitar hutan. Ketika ia tiba di sana, Van Buren langsung bertemu dengan John yang baru saja keluar dari sungai dan meminta John untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. John jelas menolak karena sebagaimana kita tahu, kalau dibiarkan, nyawa Cat yang notabene adalah istrinya akan dalam bahaya. I've seen him kill 3 people. My wife will not be number 4. I can't give you permission. Kembali pada Rom dan gengnya yang saat itu sedang menyusuri sungai, di mana terlihat Morgan yang kecapean terus-menerus mengoceh yang membuat salah satu rekannya yaitu Komar kesal. Bacot pun terjadi di antara keduanya hingga saling todong senjata. Di sini, Rom sebagai pimpinan geng juga udah muak dengan percekcokan yang terjadi. Alhasil untuk memperbaiki situasi, dia pun menembak Komar yang ia anggap merusak suasana. Lalu, Rom kembali mendapatkan sebuah telepon dari orang misterius sebelumnya yang ingin mengambil berlian tersebut. I know when you'll need it, crazy son of a bitch. I think I can now add kidnapping to my litany of atrocities. As a matter of fact, Di sini, Rom membatalkan rencananya untuk memberikan berlian tersebut karena ia menganggap nilai yang akan ia dapat terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kesulitan yang ia hadapi. Sementara itu, pihak polisi mulai menyusuri rawa sambil memantaunya dari helikopter untuk mencari keberadaan Rom dan kawan-kawan. Sedangkan John bergerilya seorang diri menyusuri rawa dan tak sengaja menemukan pisau milik Komar. Akhirnya, John menemukan jejak komplotan Rom dan menyimpulkan jika Cat kemungkinan masih hidup dan dijadikan sebagai kartu truf agar nantinya Rom bisa lolos. Ketika John masuk lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba terjebak oleh sebuah jaring. Untungnya John berhasil meloloskan diri dari jaring itu. Bersamaan dengan itu, seorang pria botak kekar muncul sambil mendorongkan shotgun ke arah pembenguk John karena menyangka dia adalah polisi. John pun menjelaskan fakta sebenarnya kalau ia sedang mencari istrinya yang diculik, akan tetapi seorang pria lain muncul dari belakang dan memukul John hingga pingsan. Ketika terbangun, tahu-tahu John sudah dalam keadaan terikat di sebuah gudang di tengah hutan. Sementara dua pria tadi terlihat buru-buru mengemasi barang-barang mereka yang ternyata mereka ini adalah seorang pemburu sekaligus pengedar narkoboy yang salah mengira jika John adalah polisi yang hendak menangkap mereka. Dengan sedikit provokasi, John berhasil membuat celah dan menghantam kedua pria tersebut dengan jurus ala Smackdown-nya.
Tanpa memperdulikan keadaan kedua pria tersebut, John segera pergi dari sana dan bergegas untuk pergi menyusul Cat. Singkat cerita, John akhirnya kembali menemukan jejak mereka dan melihat Rom dan kawan-kawan masuk ke sebuah pondok di tepi rawa. Di dalam pondok itu, Rom berencana untuk beristirahat sejenak sambil menunggu jemputan dari anak buah Rom yang lain. Something dying here? Rom kemudian menyuruh Morgan untuk menghidupkan generator di luar pondok dan tiba-tiba baku hantam di antara keduanya tak terelakkan. Dengan postur tubuh, massa otot, dan kemampuan bela diri yang seimbang, duel itu berlangsung sengit. Namun, pada akhirnya John berhasil menghabisi Morgan dengan menusukkan belatinya tepat ke perut Morgan. Di sisi lain, Morgan menelepon anak buahnya yang tadi untuk mempersiapkan mobil yang akan dipakai mereka untuk kabur. Dia juga menyuruh Bennett untuk mencari perahu agar mereka bisa sampai di pelabuhan dengan cepat. I don't know what plan B is. Making this up as I go. Lagi dan lagi, John memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Bennett dan meletakkan jasadnya di samping Morgan agar Rom tak curiga. Tapi di waktu yang sama detektif Buren muncul dan berniat ingin membantu John. Keduanya lalu memadamkan generator sehingga Kate menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari sana. Namun sayangnya, rencana digagalkan Angela yang dengan sigap menangkapnya dan kembali membawanya masuk ke pondok. And then to your left. It's 2 upstairs. Pada akhirnya, John memutuskan untuk menerobos masuk ke pondok dan menghajar Rom secara langsung. Tapi, Rom yang waspada menyadari pergerakan John dan langsung menodongkan pistol padanya. Tak berselang lama, Van Buren masuk dan mengarahkan senjatanya pada Rom. Tapi, si bangke satu ini rupanya maruk bin serakah dan ingin mendapatkan berliannya. Where's what? Give me my damn diamond! Whoa! Calm down. Rom lalu mencoba bernegosiasi dengan Van Buren, di mana dia akan membagi 2 hasil penjualan berlian itu dengannya, asalkan dia bersedia membunuh John. You shoot him right now. Di sini, John yang melihat mereka berdua lengah langsung dengan cepat menyerang Van Buren dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Kekacauan pun terjadi yang membuat Rom dan Angela melarikan diri membawa serta Kate bersama mereka. Rom kemudian kabur menggunakan mobil Van Buren, sedangkan John yang sedang menyusuri sungai tak sengaja bertemu dengan seorang polisi air yang menyuruhnya agar keluar dari air. Polisi itu lalu mencoba menenangkannya, tapi John berhasil melawan balik sehingga ia bisa mengambil senjata serta mencuri kapalnya untuk mengejar Rom. You don't mind if I keep this one, do you? Di sisi lain, Rom menyadari jika mereka harus berganti mobil untuk menghilangkan jejak. Maka dari itu, Angela melakukan aksinya dengan menghentikan sebuah truk dan menggunakan kegemoyannya untuk mengambil alih truk tersebut. Singkat cerita, malam pun poek ngablegbeg. John kini telah sampai di pelabuhan dan menyadari jika Kate berada di dalam sebuah truk. Tanpa pikir panjang, John segera melompat masuk ke truk itu dan melemparkan Angela keluar. Rom kemudian mencoba untuk menembak John, tapi aksinya itu digagalkan oleh Kate. Tak habis ide, Rom menabrakkan truk itu pada apapun yang dilewatinya. Pada akhirnya, John terlempar saat truk menabrak sebuah bangunan dan karena kecelakaan itu pula ledakan besar terjadi. Kate yang masih berada dalam truk tak bisa keluar akibat tangannya yang diborgol dan harus terseret oleh truk yang tenggelam di sungai. Sekuat tenaga, John berlari mengejar truk tersebut, namun Rom yang masih hidup seketika menyerangnya. Duel pun tak terelakkan. Sampai akhirnya, sebuah bangunan runtuh dan menimpa John. Rom kemudian mengambil kesempatan itu untuk membunuh John dengan menggunakan mesin gergaji. Namun, berbekal latihan militer yang telah dijalaninya, John berhasil membalikan keadaan dengan menendangnya ke dalam kobaran api. Setelah itu, John langsung menyelam ke dalam sungai dan mendapati Kate yang tak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen. John lantas membawanya ke permukaan dan segera memberinya nafas buatan. Rupanya aksi John itu tepat waktu dan Kate pun kembali bernapas. Tapi, lagi-lagi Rom muncul dengan wajahnya yang telah tutung dan langsung menyerang John dengan rantai. Namun John membalikkan serangan tersebut dengan melempar Rom dan mematahkan lehernya yang membuatnya benar-benar koin kali ini. Dan film pun tamat.
Oke, sekian dulu alur cerita film The Marine. Terima kasih yang udah dukung channel ini. Sampai ketemu di next review. Bang Lison pamit dan hasta la vista baby.